Wajahnya barusan berubah menjadi kepala babi. Kamu lihat? Nggak mungkin, dia wanita solehah. Karena rahasianya terbuka setelah kematian. Tadi suara siapa? Saat jenazah seorang wanita salehah dimandikan, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kepala babi. Tapi siapa sebenarnya dia, dan rahasia apa yang disembunyikannya selama ini? Sebelum kita melangkah ke kisah selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar dari kota mana saja Anda menonton. Semoga kebersamaan ini membawa berkah, menjadi pengingat bahwa kita semua adalah saudara yang saling mendoakan dalam kebaikan. Untuk setiap penonton yang dengan ikhlas menekan tombol like dan subscribe channel ini, semoga Allah melindungi kita semua, menjaga langkahnya, melapangkan jalan rezekinya, menenangkan hatinya, menyehatkan jasmani dan rohani, dan mengabulkan segala doa-doa yang tersimpan dalam dada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, setelah tadi kita saling menyapa dan berdoa, sekarang mari kita mulai ceritanya. Siapkan hati dan pikiran, ikuti setiap alur kisah ini dengan penuh rasa, karena di balik cerita ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Pagi di Desa Sukamulyo selalu datang dengan cara yang lembut. Kabut tipis menggantung di atas sawah, dan embun masih menempel di ujung daun pisang. Ayam berkokok bersaut-sautan dari kejauhan, sementara aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu bakar dari dapur-dapur rumah penduduk. Di ujung jalan yang membelah desa, berdiri sebuah rumah panggung sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu jati tua, warnanya mulai pudar dimakan waktu. Namun dari rumah itulah suara lantunan ayat suci sering terdengar, mengalun tenang setiap subuh menembus kabut pagi yang masih malas beranjak. Ustadz Zidan, lelaki berwajah teduh dan bersorban putih, duduk bersila di serambi rumahnya sambil mengelus janggutnya yang rapi. Di depannya beberapa anak kecil duduk berderet memegang Iqra, sebagian masih terbata-bata melafalkan huruf hijaiyah. Pelan-pelan saja nak, jangan buru-buru. Huruf itu bukan untuk dikejar, tapi untuk dipahami, katanya lembut. Suaranya seperti embun yang jatuh perlahan ke tanah. Anak-anak tertawa kecil setiap kali salah baca, dan Zidan hanya tersenyum, tak pernah marah, tak pernah meninggikan suara. Baginya kesabaran adalah kunci semua hal yang baik. Dari dalam rumah, suara lembut memanggil, "Bang, sudah waktunya sarapan." Itulah suara Zafirah, istrinya. Perempuan berwajah lembut dengan sorot mata teduh, selalu memakai kerudung panjang warna lembut, dan langkahnya selalu terdengar ringan. Warga desa sering berkata, Zafirah itu seperti melati, wangi tapi tak menyombongkan diri. Ia membawa nampan berisi teh hangat dan pisang goreng ke serambi. Wangi melati dari rambut dan bajunya seolah menandai kehadirannya. Anak-anak yang mengaji langsung menunduk sopan. "Assalamualaikum Ibu Zafirah," sapa mereka serempak. "Waalaikumsalam nak. Sudah pintar semua, ya?" jawabnya sambil tersenyum. Ia menuangkan teh ke cangkir Zidan, lalu duduk sebentar di samping suaminya. Pemandangan itu begitu menenangkan, seperti potret keluarga yang sempurna. Zidan dan Zafirah, pasangan yang dihormati, disegani, dan dicintai warga. Setelah anak-anak pulang, Zafirah membereskan serambi. Ia menatap suaminya yang sedang menulis di buku catatan kecilnya. "Bang," katanya pelan, "besok sore ada pengajian ibu-ibu. Mereka minta aku bantu menyiapkan tempat di surau." "Bagus," jawab Zidan sambil tersenyum. "Biar mereka tambah semangat belajar. Sekadang deh kalau bukan kamu yang datang, mereka malas." Zafirah tertawa kecil. "Ah, mereka cuma suka teh buatanku," Zidan ikut tertawa. "Atau suka caramu berbicara yang selalu menenangkan. Di balik tawa itu ada kedekatan yang tulus." Zafirah memang punya daya yang sulit dijelaskan, tutur katanya lembut, tapi bisa membuat orang lain tunduk. Bahkan orang-orang tua di desa sering meminta nasihat darinya, seolah ia bukan hanya istri ustaz, tapi penjaga harmoni desa. Menjelang sore, saat matahari condong ke barat, Zafirah pergi ke halaman belakang membawa wadah berisi air bunga. Ia selalu melakukan itu setiap hari, menyiram bunga melati yang tumbuh di sudut halaman, lalu menunduk lama di hadapannya, seperti berdoa. Tetangga yang kebetulan lewat Mak Rini, memperhatikannya dari kejauhan. "Rajin benar nyiramin melati Bu Zafirah," sapanya sambil membawa bakul sayur. Zafirah menoleh tersenyum manis. "Iya, Mak. Katanya bunga juga perlu disucikan dengan niat baik." Mak Rini mengangguk tapi matanya menatap lama ke arah wadah air di tangan Zafirah. Air itu tidak bening seperti biasa, agak keruh, seolah bercampur sesuatu. Namun sebelum sempat bertanya, Zafirah sudah berpamitan, "Nak, saya masuk dulu." "Mak,
Tehnya keburu dingin nanti, langkahnya ringan. Tapi entah kenapa setiap kali Zafira pergi, Mak Rini selalu merasa ada hawa dingin lewat di belakang punggungnya. Malam datang. Di surau kecil, suara azan Isya berkumandang. Zidan memimpin jamaah seperti biasa. Setelah salat, ia memberi ceramah singkat tentang ketenangan hati dan ikhlas dalam berbuat baik. Warga mendengarkan dengan khusyuk, menatapnya penuh hormat. Namun di antara kerumunan, Mak Rini berbisik kepada tetangga sebelahnya. Kau tahu, aku pernah lihat Bu Zafirah keluar rumah tengah malam, berdiri di bawah beringin. Katanya sih berdoa, tapi siapa yang berdoa tanpa selembar sajadah di tengah hujan? Tetangganya menegur pelan, sudahlah Mak, jangan suudzon. Itu kan istri Ustaz. Mak Rini mengangguk, tapi bibirnya tak benar-benar diam. Ia tahu apa yang dilihatnya tidak biasa. Ada sesuatu di mata Zafirah malam itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan doa. Di rumah, setelah jamaah bubar, Zidan pulang dan menemukan Zafirah sedang duduk di ruang tamu, menatap api lampu minyak yang bergetar kecil. Kenapa belum tidur? Tanya Zidan. Aku cuma suka lihat cahaya ini. Jawab Zafirah tanpa menoleh. Kadang aku berpikir, cahaya seperti ini bisa berubah bentuk kalau kita mau. Zidan mendekat, duduk di sampingnya. Cahaya tidak bisa berubah, Zafirah. Yang bisa berubah hanya hati manusia. Zafirah menatap suaminya. Ada sekilas senyum di bibirnya, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Aku tahu, Bang, katanya akhirnya. Tapi kadang, hati manusia juga ingin jadi cahaya. Meskipun harus meminjam dari kegelapan. Zidan tidak menanggapi. Ia hanya menatap nyala lampu itu yang memantul di mata istrinya. Seketika, entah mengapa, ia merasakan ketenangan yang aneh. Damai tapi menakutkan. Malam semakin larut. Di luar angin mulai kencang, daun-daun berdesir dan suara binatang malam bersahut-sahutan. Zidan tertidur lebih dulu. Zafirah masih duduk di tepi ranjang, memegang sesuatu di tangannya, gelang kecil dari benang hitam. Ia menatapnya lama, lalu memejamkan mata. Jangan biarkan aku kehilangan semuanya, bisiknya. Dan entah dari mana, samar-samar terdengar suara melenguh pelan di luar jendela. Seperti suara babi hutan di kejauhan. Zafirah menatap keluar lalu tersenyum tipis. Aku tidak takut, katanya pelan, selama kau di sisiku. Pagi berikutnya, warga desa kembali melihat Ustaz Zidan di Serambi, mengajar anak-anak seperti biasa. Zafirah menyiapkan teh, senyum di wajahnya seolah tak terjadi apa-apa. Namun Mak Rini yang berjalan melewati rumah itu menghentikan langkahnya. Ia menatap bunga melati di halaman. Semalam belum mekar, tapi kini semua kuncupnya terbuka sekaligus, menyebarkan aroma tajam yang menusuk hidung. Bukan wangi yang lembut seperti biasa, melainkan wangi yang terlalu kuat, hampir seperti darah yang disiram parfum. Mak Rini menatap lama ke arah rumah itu, lalu berbisik pelan, melati yang mekar di malam buta. Selalu ada rahasia di baliknya. Hari-hari setelah itu berjalan biasa saja, atau setidaknya tampak biasa di mata warga desa. Surau kecil masih ramai setiap sore. Anak-anak berlarian sambil membawa Iqra, dan suara azan masih menggema dari pengeras suara yang tergantung di menara bambu. Namun bagi Ustaz Zidan ada sesuatu yang berubah di rumahnya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika, tetapi terasa jelas di hati. Semuanya bermula dari malam itu. Malam ketika hujan turun terlalu lama, terlalu deras, dan terlalu dingin untuk disebut sekadar hujan biasa. Langit sudah gelap sejak petang. Angin bertiup kencang membawa bau tanah dan daun basah. Di luar, suara petir sesekali menyambar, membuat jendela bergetar dan lampu minyak di ruang tamu bergoyang kecil. Ustaz Zidan duduk di ruang baca, menulis catatan untuk pengajian esok hari. Namun entah kenapa, malam itu pikirannya sulit fokus. Pena di tangannya terasa berat, dan setiap kali menatap lembaran kertas, huruf-huruf seolah kabur. Ia memutuskan menutup kitabnya lebih awal. Zafirah. Panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia menengok ke kamar, tempat Zafirah biasanya duduk merapikan pakaian atau membaca buku kecilnya. Tapi malam itu, tempat tidur kosong, bantal masih rapi, dan selimut belum tersentuh. Zafirah? Panggilnya lagi, sedikit lebih keras. Masih tak ada sahutan, rasa dingin merayap di tengkuk Zidan. Ia berjalan pelan ke ruang tengah, lalu ke dapur. Lampu minyak di sana redup, hanya menyorot piring-piring bersih di rak bambu dan kendi air di pojok ruangan. Zafirah tidak di sana, ia berjalan ke belakang rumah.
Dari sela dinding kayu, ia melihat cahaya redup seperti api lilin di halaman belakang. Di dekat pohon beringin tua, pohon yang katanya sudah ada sejak desa itu berdiri. Hujan turun rintik-rintik, tapi langkah Zidan mantap. Ia mendekat dengan hati berdebar, kain sarungnya sudah basah hingga lutut. Dari kejauhan, terlihat sosok Zafirah berdiri tegak di bawah pohon. Gaun panjangnya menempel di tubuh karena basah. Di tangannya, ia memegang kendi tua dari tanah liat. Uap tipis keluar dari mulut kendi itu, seperti asap dari air mendidih. Zafirah, seru Zidan keras, suaranya pecah di antara gemuruh hujan. Sosok itu terdiam. Perlahan, ia menoleh. Wajahnya tenang, tersenyum lembut, seolah tak ada yang aneh. Bang, kenapa keluar? Dingin begini, nanti sakit, katanya lembut, menutup mulut kendi dengan kain hitam. Zidan berdiri terpaku. Kau sedang apa di luar? Tengah malam begini? Aku hanya berdoa, jawabnya tenang. Hujan ini membawa rahmat. Aku ingin memintanya agar tak berhenti terlalu cepat. Zidan menghela napas. Berdoa di bawah pohon beringin. Dengan kendi seperti itu, Zafirah menatapnya dengan mata yang tak berkedip. Tempat hanyalah tempat, Bang, yang penting niatnya. Zidan ingin marah, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Tatapan Zafirah malam itu berbeda. Matanya terlalu dalam, terlalu dingin, seperti ada sesuatu di balik senyumnya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lembut, "Ayo masuk. Aku tidak ingin kau kehujanan." Zafirah mengangguk, menunduk sopan, lalu melangkah perlahan mendekati suaminya. Bau melati tercium lagi, tapi kali ini bercampur aroma lain. Sesuatu yang aneh, getir, seperti bunga yang busuk karena terlalu lama direndam air. Malam itu mereka tidur tanpa banyak bicara. Namun sebelum memejamkan mata, Zidan sempat menoleh dan melihat Zafirah duduk di tepi ranjang, menatap kendi itu yang kini diletakkan di meja kecil. Bibirnya bergerak-gerak pelan, seperti berbisik pada sesuatu. Ia ingin bertanya, tapi rasa kantuk datang lebih cepat dari niatnya. Keesokan paginya, udara terasa berbeda. Dingin tapi lembab, suara ayam jantan tak seramai biasanya. Zidan bangun lebih pagi dari biasanya dan langsung pergi ke halaman belakang untuk mengambil kayu bakar. Tapi langkahnya terhenti di tengah jalan. Ia menatap kandang ayam di sudut halaman, dan jantungnya berdegup kencang. Semua ayam di sana mati. Bulu-bulu berserakan, beberapa tubuh membiru seperti kehabisan darah. Zidan berlutut, menyentuh salah satu leher ayam yang kaku. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda dimakan hewan. Hanya tubuh yang dingin, membeku, seperti tersedot kehidupan. Ya Allah, bisiknya lirih. Dari arah dapur suara langkah terdengar. Zafirah muncul dengan selendang di bahunya, wajahnya pucat tapi tenang. Kenapa, Bang? Zidan menunjuk kandang itu tanpa berkata-kata. Zafirah hanya memandang sebentar, lalu berkata, mungkin ada penyakit unggas. Bang, musim hujan memang sering begini. Tapi nada suaranya terlalu datar. Seolah tidak terkejut sama sekali. Siang itu, kabar tentang ayam-ayam mati menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga datang menanyakan apakah benar yang mereka dengar. Zidan hanya mengangguk, mencoba menenangkan mereka. Namun di antara bisik-bisik warga terselip nada aneh. Katanya semalam ada yang lihat Bu Zafirah di belakang rumah. Iya, dekat pohon beringin itu. Tengah malam bawa kendi katanya. Masa istri Ustaz begitu? Kalau bukan dia siapa lagi? Tak ada orang lain yang berani ke sana tengah malam. Zidan mendengar semuanya, tapi ia diam. Ia tahu desa kecil seperti Sukamulyo menyimpan lidah yang lebih tajam dari pisau. Namun hatinya sendiri mulai guncang. Ia mencoba menyangkal, tapi bayangan istrinya di bawah hujan itu terus menghantuinya. Malam berikutnya, hujan turun lagi. Tidak selebat sebelumnya, tapi cukup membuat udara lembab dan pengap. Zidan duduk sendirian di serambi, membaca kitab kecil sambil menunggu Zafirah yang belum keluar dari kamar. Dari dalam terdengar suara seperti seseorang berbicara pelan. Zidan menajamkan pendengaran. Suara itu bukan doa. Lebih seperti gumaman dalam bahasa yang asing. Berulang-ulang, seolah mantra, ia berdiri. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu kamar. Namun sebelum sempat membuka, suara itu berhenti. Pintu terbuka dari dalam. Zafirah berdiri di sana, mengenakan mukena putih, wajahnya teduh. Bang, kau masih di luar? Zidan tertegun. Kau sedang berdoa? Zafirah tersenyum lembut. Tentu saja. Aku selalu berdoa untukmu. Ia berjalan ke arah suaminya, menepuk bahunya dengan lembut. Jangan khawatir, Bang. Semua baik-baik saja. Tapi saat tangannya menyentuh bahu Zidan, lelaki itu merasakan sesuatu, dingin, seperti es. Dan dari bawah mukena putih itu,
Seolah muncul bayangan hitam kecil, merayap cepat di lantai sebelum lenyap di sudut rumah. Malam semakin larut. Zidan tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, mendengar suara hujan yang jatuh di atap seperti bisikan yang tak mau berhenti. Di sampingnya, Zafirah tidur tenang, wajahnya seperti malaikat. Namun di luar jendela, seekor burung hantu menjerit panjang. Dan setiap kali kilat menyambar, bayangan pohon beringin tampak seperti tangan besar yang menjulur ke arah rumah mereka. Zidan menutup matanya, membaca istighfar berkali-kali. Tapi bahkan dalam doanya, ia mulai merasakan sesuatu yang tak wajar. Seperti ada mata lain yang mengawasinya dari dalam gelap. Dan entah kenapa, wangi melati yang biasanya menenangkan kini terasa menusuk, seperti busuk yang disamarkan. Keesokan harinya, Mak Rini datang membawa kabar. "Ustaz," katanya pelan, "tadi malam aku lihat bayangan perempuan berdiri di bawah beringin. Wajahnya mirip Bu Zafirah, tapi anehnya, tanah di bawah kakinya tidak basah oleh hujan." Zidan menatap Mak Rini tanpa bicara. Di dadanya ada sesuatu yang mulai retak, antara keyakinan dan ketakutan. Sudah 3 malam berturut-turut hujan tak kunjung berhenti. Langit seperti ditutupi selimut kelabu yang tak mau menyingkapkan mataharinya. Tanah di halaman rumah Ustaz Zidan mulai becek, air tergenang di bawah pohon pisang, dan suara gemericik dari talang bambu menjadi musik murung yang terus berdendang sepanjang hari. Zidan duduk termenung di beranda rumah panggungnya. Matanya sayu, lingkar hitam menghiasi bawah kelopak menandakan kurang tidur. Sejak kejadian malam itu, ketika ia mendapati Zafirah berdoa di bawah beringin sambil membawa kendi, batinnya tak pernah tenang. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Ia yakin istrinya bukan orang sembarangan. Zafirah adalah wanita yang pernah ia lihat menangis haru ketika anak-anak desa membaca Al-Fatihah dengan lancar untuk pertama kali. Ia ingat bagaimana tangan lembutnya merawat warga yang sakit, membuatkan jamu, menenangkan anak-anak yang ketakutan saat petir datang. Tidak mungkin, pikirnya. Tidak mungkin wanita seperti itu menyimpan sesuatu yang gelap. Namun, rasa itu tetap ada. Rasa takut yang tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam hatinya sendiri. Pagi itu Zafirah tampak lebih tenang dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan, menyalakan tungku, dan bahkan bersenandung pelan. Lagu itu terdengar asing bagi Zidan, nadanya ganjil seperti doa yang tak memiliki ujung. "Dari mana kau tahu lagu itu?" tanya Zidan sambil menatapnya. Zafirah tersenyum samar, matanya tidak menatap suaminya. "Dari ibuku dulu," jawabnya pelan. Katanya, "Ini lagu penenang hati." Zidan menatap wajah istrinya lama sekali. Zafirah tampak lembut seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di tatapan matanya. Seolah-olah di balik sorot teduh itu, ada sesuatu yang bersembunyi. Seperti seseorang yang menyembunyikan rahasia besar dan tak bisa mengucapkannya. Menjelang siang, seorang warga bernama Pak Jalil datang tergopoh-gopoh ke rumah. Wajahnya pucat, napasnya terengah. "Ustadz, cepatlah ke rumah Pak Karto. Anak perempuannya pingsan mendadak," katanya dengan panik. Zidan segera mengambil jaket dan payung, bergegas pergi. Zafirah sempat memanggil dari dapur, "Mebang, jangan lama-lama. Hujan makin deras nanti." Zidan hanya mengangguk dan melangkah cepat keluar. Rumah Pak Karto tak jauh, hanya sekitar 20 langkah dari surau. Namun ketika Zidan tiba, suasananya sudah ramai. Beberapa warga berkumpul di teras, sebagian menangis. Di dalam rumah, anak perempuan Pak Karto, si kecil Rahmi, terbaring tak sadarkan diri. Kulitnya pucat, bibirnya membiru, dan di dadanya tampak bekas hitam melingkar seperti cap yang terbakar. Zidan berlutut di sisi anak itu, membaca doa, lalu mencoba meraba nadinya. Masih ada detak, tapi lemah. Ia menatap Pak Karto yang sudah menangis terseduh. "Sejak kapan begini?" tanya Zidan. "Sejak tadi subuh, Ustaz. Anak saya tidur seperti biasa. Tapi waktu saya bangunkan untuk sholat, dia sudah begini." "Tak bangun-bangun." Zidan menarik napas dalam, menutup matanya sejenak. Ada sesuatu yang aneh. Bekas hitam di dada Rahmi bukan luka biasa. Bentuknya seperti lingkaran sempurna, dengan titik di tengah, mirip seperti simbol. Dan entah kenapa, di dalam kepalanya, terngiang lagu yang tadi pagi dinyanyikan Zafirah. Nada itu sama, dan iramanya terasa menyeramkan sekarang. Zidan membantu keluarga itu sekuat tenaga. Ia memimpin doa, membacakan ayat-ayat ruqyah, dan memercikan air zam-zam yang ia simpan. Perlahan Rahmi tersadar. Tapi begitu membuka mata, anak kecil itu menatap Zidan dengan wajah ketakutan. "Ustaz." Suaranya bergetar. "Tadi malam, aku lihat Bu Zafirah." Zidan terdiam, darahnya seperti berhenti mengalir. "Apa maksudmu, Nak?"
Tanyanya lembut. Rahmi menatap kosong ke langit-langit. Dia datang ke jendela, senyum. Tapi matanya bukan mata manusia. Hitam, semuanya hitam. Warga yang mendengar langsung saling pandang. Suara lirih istighfar terdengar dari sudut ruangan. Pak Karto menunduk menggenggam tangan anaknya sambil bergetar. Zidan berdiri perlahan. Di dadanya, rasa cemas berubah jadi sesuatu yang lebih menakutkan. Kebingungan. Sore itu, ia pulang dalam diam. Langit masih kelabu. Udara berbau lumpur. Ia membuka pintu rumah perlahan dan mendapati Zafira duduk di lantai ruang tamu dengan kendi tanah liat di depannya. Di dalam kendi itu, tampak air berwarna kehitaman, seperti air yang diambil dari sumur tua. Zafira. Suaranya hampir berbisik. Apa yang kau lakukan? Zafira menoleh pelan, senyumnya tipis. Air ini untuk pengobatan, Bang. Aku ingin membantu orang yang sakit. Tapi kenapa warnanya begitu? Air ini mengambil sakit mereka, Bang. Warna hitamnya adalah tanda dosa manusia yang keluar. Zidan menatapnya lama. Kata-kata itu tak masuk akal, tapi ia tak ingin memperkeruh suasana. Ia hanya duduk di dekatnya dan berkata, "Kalau benar kau ingin membantu, lakukanlah dengan doa. Jangan dengan sesuatu yang tak jelas asalnya." Zafira tersenyum lagi. Tapi kali ini, senyum itu lebih dingin, nyaris tak bernyawa. Doa tak selalu cukup, Bang. Ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa disembuhkan hanya dengan ayat. Zidan menelan ludah. Ia ingin berdebat, tapi hatinya berat. Kata-kata istrinya seperti bayangan samar, tapi meninggalkan jejak. Malamnya, suara aneh kembali terdengar. Bukan doa, bukan zikir. Lebih seperti nyanyian lirih yang bergetar di udara. Zidan terbangun menatap jam dinding tua yang berdetak lambat. Ia berjalan ke ruang tengah dan melihat Zafira berdiri menghadap jendela yang terbuka. Angin malam masuk membawa bau melati busuk. Zafira. Ia memanggil, tapi istrinya tidak menoleh. Hanya berdiri diam, bibirnya masih bergerak cepat, tangan kanannya menggenggam kendi itu erat-erat. Air di dalamnya bergolak pelan, seperti hidup. Zidan mendekat. Tapi sebelum ia sempat menyentuh, sesuatu membuatnya terhenti. Bayangan di lantai, bayangan Zafira, tidak bergerak seperti tubuhnya. Bayangan itu berdiri tegak, tapi kepalanya miring. Seperti menatap langsung ke arah Zidan, padahal tubuh aslinya masih membelakangi jendela. Zidan terpaku. Tubuhnya kaku, napasnya sesak. Tiba-tiba Zafira menutup kendi itu dengan cepat dan berbalik. "Bang!" katanya lembut. "Jangan pernah membuka kendi ini. Sekalipun aku tak ada." Zidan hanya bisa mengangguk tanpa suara. Keesokan paginya, Zafira jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, wajahnya pucat, tapi matanya tetap menyala tajam. Zidan merawatnya siang dan malam, memberi obat, membacakan doa. Namun semakin hari, panasnya makin parah. Suatu sore, saat Zidan mengganti kain kompres di dahinya, Zafira memegang tangan suaminya erat-erat. "Bang," bisiknya lemah. "Kalau aku pergi nanti jangan tangisi aku. Aku cuma ingin kau tetap berdoa, jangan berhenti." Zidan menatapnya, air mata menetes di pipinya. "Jangan bicara begitu. Kau akan sembuh." Zafira tersenyum samar lalu menatap ke arah kendi di sudut kamar. "Kalau aku mati," ucapnya lirih, "jangan buang kendi itu." "Jangan buka." Sampai waktunya tiba. Zidan ingin bertanya maksudnya, tapi sebelum sempat, tubuh Zafira menggigil keras. Ia menjerit pelan lalu terkulai lemah. Dan di detik yang sama, kilat menyambar di luar rumah. Lampu minyak padam. Udara berbau melati memenuhi seluruh ruangan. Zidan berteriak memanggil istrinya, tapi tak ada jawaban. Zafira sudah tak bergerak lagi. Suasana malam itu begitu sunyi. Hujan berhenti mendadak, seperti langit pun ikut menahan napas. Zidan menatap wajah istrinya yang tenang, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, kendi di sudut ruangan itu mulai retak halus. Dan dari celah kecil di permukaannya, keluar aroma aneh. Campuran melati, darah, dan tanah basah. Sesuatu mulai bangun di dalamnya. Subuh di desa Sukamulyo terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan sudah berhenti sejak tengah malam, namun udara masih lembab dan kabut tipis menggantung di atas pepohonan. Dari kejauhan, suara kokok ayam hanya terdengar sekali dua kali, lalu hilang, seolah enggan memecah kesunyian. Di rumah panggung milik Ustaz Zidan, kesunyian itu berubah menjadi duka. Zafirah telah meninggal dunia. Tubuhnya terbujur di ruang tengah, diselimuti kain putih, wajahnya tertutup rapat. Beberapa ibu-ibu desa datang bergantian membaca doa dan membantu menyiapkan segala keperluan untuk memandikan jenazah. Zidan sendiri duduk di sudut ruangan, wajahnya kaku, mata sembab karena tangis yang tak berhenti sejak malam tadi.
Ia tak percaya wanita yang selama ini menjadi cahaya hidupnya kini hanya terbaring diam. Senyumnya, suaranya, bahkan caranya menatap penuh kasih. Semua telah hilang. Yang tersisa hanyalah diam dan udara berat yang menekan dada siapapun yang berada di rumah itu. Ustadz, suara lembut Mak Rini memecah kesunyian. Sebentar lagi kita mulai memandikan jenazah ya. Sudah ada Bu Minah dan Bu Sari yang akan membantu. Zidan mengangguk pelan, suaranya hampir tak keluar. Iya, Mak Rini, lakukan yang terbaik. Dia wanita baik. Mak Rini menunduk, tapi di balik matanya ada keraguan yang sulit disembunyikan. Sudah sejak pagi tadi ia merasa gelisah. Bukan hanya karena kematian Zafirah yang begitu mendadak, tapi juga karena sesuatu yang aneh. Sesuatu yang ia rasakan sejak pertama kali masuk ke rumah itu. Aroma melati. Biasanya bau melati adalah pertanda baik. Tapi yang ini berbeda. Baunya terlalu kuat, menusuk, seperti melati yang diletakkan di kuburan dan dibiarkan busuk di bawah hujan. Dan anehnya, aroma itu berasal dari arah kendi tanah liat yang tergeletak di sudut ruangan. Mak Rini sempat ingin menyingkirkannya, tapi Zidan melarang. Jangan sentuh kendi itu. Mak, itu permintaan terakhirnya. Mak Rini hanya bisa mengangguk, walau hatinya tak tenang. Waktu zuhur hampir tiba ketika semua persiapan selesai. Jenazah Zafirah dibawa ke ruang mandi yang terletak di belakang rumah. 3 perempuan yang dipercaya di desa, Mak Rini, Bu Minah, dan Bu Sari, bersiap memandikan tubuhnya. Zidan berdiri di luar, menunduk, memejamkan mata. Ia tak sanggup melihat secara langsung. Namun dari dalam, terdengar bisikan pelan para wanita itu, bercampur isak dan suara air. Bismillah. Pelan-pelan ya, Bu. Ya Allah. Dingin sekali badannya. Lihat, wajahnya masih seperti orang tidur. Awalnya semuanya berjalan biasa. Tapi saat Bu Minah membuka kain penutup wajah jenazah untuk membersihkan keningnya, suara lirih terdengar. Mak Rini. Astagfirullah. Apa itu? Mak Rini yang memegang gayung menatap, wajahnya tiba-tiba memucat. Kepala jenazah itu berubah warna. Kulit wajah yang tadinya pucat bersih perlahan memerah, lalu menggelap. Dari telinga dan hidungnya keluar cairan hitam pekat, menetes ke baskom air. Bu, kenapa airnya jadi hitam? Bisik Bu Sari ketakutan. Mak Rini tak menjawab. Ia menatap wajah Zafirah yang kini perlahan berubah bentuk. Hidungnya melebar, kulit wajahnya menebal, dan dari sela bibirnya muncul gigi taring kecil yang tajam. Wajah manusia itu perlahan berubah menjadi moncong babi. Suara jeritan melengking memecah keheningan. Gayung terlempar. Air tumpah ke lantai. Bu Minah mundur terbata, matanya membelalak tak percaya. Kepala jenazah Zafirah kini bukan lagi wajah seorang manusia. Bulu-bulu kasar tumbuh di pipinya, matanya berubah menjadi hitam legam, dan dari mulutnya keluar busa putih bercampur darah. Suara berat keluar dari tenggorokannya, seperti hewan yang terluka. Namun yang paling menakutkan, meski sudah mati, mata itu terbuka, menatap mereka satu persatu. Zidan yang mendengar jeritan langsung berlari ke dalam. Kenapa ini? Teriaknya. Namun saat ia melihat apa yang terjadi, langkahnya terhenti. Matanya membesar, tubuhnya gemetar hebat. Di hadapannya, jenazah istrinya kini memiliki kepala babi. Sementara tubuhnya masih tubuh manusia. Zidane terhuyung, hampir jatuh. Ia menatap tubuh itu dengan air mata bercucuran. Tidak, ini tidak mungkin. Ini bukan dia. Ini bukan istriku. Para wanita di sekitarnya sudah berlari keluar rumah sambil menangis histeris. Hanya Mak Rini yang masih berdiri di sana, gemetar tapi menatap tubuh itu dengan doa di bibir. Ustaz. Suaranya bergetar. Aku sudah memandikan banyak jenazah, tapi baru kali ini aku melihat hal seperti ini. Zidan mendekat perlahan, lututnya lemas, suaranya hampir tak keluar. Zafirah, apa yang terjadi padamu? Tapi saat ia menyentuh tangan istrinya, sesuatu membuatnya terkejut. Kulit itu masih hangat. Tidak seperti tubuh mayat, tapi seperti seseorang yang baru saja tertidur. Dan tiba-tiba, mata dengan pupil hitam pekat itu bergerak. Menatap langsung ke matanya. Zidan terlonjak mundur, menjerit. Allahu Akbar. Berita itu menyebar cepat ke seluruh desa. Warga datang berbondong-bondong. Sebagian tak percaya, sebagian ketakutan. Rumah Zidan dipenuhi suara tangisan, doa, dan desas-desus. Astagfirullah. Dosa apa yang dia lakukan sampai seperti itu? Katanya istri Ustadz sering keluar malam. Mungkin dia kena kutukan. Aku dengar dulu dia bukan orang sini. Zidan menutup telinganya.
Ia ingin menolak semuanya, tapi suara-suara itu seperti pisau yang menusuk jiwanya. Ia menatap tubuh istrinya. Kini sudah ditutup kembali kain kafan, dengan hati yang hancur. Ia memutuskan untuk memakamkan jenazah itu sebelum maghrib. Namun sebagian warga menolak, Ustadz, maafkan kata Pak Kartopelan, tapi kami takut. Kalau dikubur di tanah desa, jangan-jangan nanti tanahnya tak mau menerima. Zidan menatapnya tajam. Dia istriku. Dia tetap manusia. Tapi kepalanya, diam! Suara Zidan pecah. Air mata menetes lagi di pipinya. Kalau kalian takut, biar aku sendiri yang menguburnya. Sore itu, langit kembali mendung. Zidan menggali tanah di belakang rumah, dekat pohon beringin tua. Tempat terakhir istrinya terlihat hidup-hidup. Hanya Makrini yang menemaninya. Tak ada warga lain yang berani mendekat. Saat tanah cukup dalam, Zidan menatap jenazah Zafirah yang sudah dibungkus rapat kain kafan. Ia menunduk, menyentuh pelipisnya dengan lembut. Maafkan aku, Zafirah. Jika aku pernah menuduhmu, aku tak tahu kebenaran apa yang kau sembunyikan. Tapi aku berjanji, aku tak akan biarkan siapapun menistakanmu. Dengan air mata menetes, ia menurunkan tubuh itu perlahan ke liang lahat. Namun sebelum tanah ditimbunkan, terdengar suara lirih dari balik kafan, seperti desahan atau tawa kecil Zidan terpaku. Mak Rini beristighfar keras, menjatuhkan cangkul dari tangannya. Ustaz. Dengar itu, dia masih... Tutup! Seru Zidan cepat, suaranya serak dan gemetar. Tutup saja. Jangan dengarkan. Ia menimbun tanah cepat-cepat, menangis terseduh-seduh. Dan saat tanah terakhir menutupi kafan itu, angin berhembus kencang. Bau melati kembali menyebar ke seluruh halaman. Namun kali ini, baunya bercampur amis darah. Malam itu, setelah pemakaman, Zidan duduk di serambi. Hujan turun rintik-rintik, ia memandangi pohon beringin yang berdiri diam, tapi terasa seperti sedang mengawasinya. Di dalam rumah, kendi tanah liat itu pecah perlahan, mengeluarkan uap tipis kehitaman. Dan dari arah kuburan terdengar suara pelan, seperti suara langkah kaki di atas tanah basah. Bersamaan dengan itu, seekor babi hutan muncul dari balik kabut. Namun anehnya, langkahnya pelan, matanya memantulkan cahaya, dan di lehernya tergantung potongan kain kafan putih yang masih basah. Malam itu hujan turun pelan. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat tanah kubur di belakang rumah Ustadz Zidan tetap basah. Bunyi rintik air memantul dari daun-daun beringin, mengisi kesunyian yang menggantung di udara. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya kabut tipis yang menutup seluruh halaman seperti tirai putih. Zidan duduk sendirian di serambi, memandangi titik-titik air yang menetes dari atap. Kedua tangannya gemetar halus. Sejak sore tadi, ia belum makan apapun. Kedua matanya bengkak karena menangis. Namun hatinya belum juga tenang. Ia masih mendengar suara itu. Suara lirih dari dalam tanah yang seakan memanggil namanya dengan nada lembut. Bang. Zidan, awalnya ia pikir itu halusinasi. Tapi semakin malam suara itu makin jelas. Pelan. Seperti bisikan seorang perempuan yang berdiri di balik jendela. Bang? Aku di sini. Zidan menutup telinganya, membaca istighfar berkali-kali, tapi suara itu terus menembus pikirannya, menekan dadanya hingga sesak. Ia ingin berlari dari rumah itu, tapi kedua kakinya seakan terikat akar yang tak terlihat. Dan entah kenapa, semakin ia berdoa, semakin kuat aroma melati memenuhi ruangan. Aroma itu manis tapi getir. Seperti bunga yang tumbuh di atas kuburan, menjelang tengah malam suara itu berubah. Tidak lagi lembut, melainkan berat dan parau, seperti berasal dari tenggorokan yang terendam air. Zidan, kenapa engkau kubur aku? Di sini Zidan berdiri. Nafasnya tersengal. Siapa itu? Siapa yang bicara? Namun yang menjawab hanya suara hujan dan angin yang berputar di sekitar rumah. Tiba-tiba, lampu minyak di meja bergetar, lalu padam. Ruangan gelap total. Dari arah belakang rumah, terdengar suara ceplak-ceplak seperti seseorang melangkah di tanah becek. Zidan menahan napas. Ia tahu suara itu menuju ke arah pintu dapur. Tok, 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 seseorang mengetuk pintu 3 kali. Zidan menatap ke arah suara itu, tubuhnya kaku. Ketukan itu pelan tapi tegas dan disusul bisikan halus. Bang! Buka pintunya. Suara itu, suara Zafirah. Dengan langkah gemetar, Zidan mendekat ke pintu. Tangannya hampir menyentuh gagang kayu, tapi ia menahan diri. Ia tahu betul bahwa sesuatu yang sudah dikubur tak mungkin kembali mengetuk pintu. Namun rasa rindu dan rasa takut bercampur menjadi satu. Ia berbisik pelan, Zafirah, kalau itu kau katakan syahadatmu.
Sunyi, hanya suara air hujan yang menetes dari genting ke tanah. Zidane menelan ludah. Matanya menatap celah di bawah pintu. Di sana, terlihat sesuatu sepasang kaki. Pucat, berlumur lumpur, dan meneteskan air seperti baru keluar dari kubur. Dan di sela jari-jari kaki itu, ada potongan kain kafan yang robek. Bang! Bam! Suara itu kembali terdengar, kali ini tepat di telinganya. Dari dalam rumah, Zidane menoleh cepat. Tapi tidak ada siapapun. Hanya kendi tanah liat di sudut ruangan yang kini pecah seluruhnya, menyebarkan cairan hitam kental di lantai. Dan dari cairan itu, muncul sesuatu seperti wajah samar, menyerupai Zafira, dengan mata hitam legam dan senyum ganjil yang menampakkan gigi babi. Zidane terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Ia menutup wajahnya sambil berteriak, "Ya Allah, lindungi aku dari setan yang terkutuk." Wajah itu perlahan memudar bersama uap hitam, tapi suara tawa lirih masih tertinggal di udara. Keesokan paginya, warga desa menemukan Ustadz Zidane duduk di serambi dengan mata kosong. Ia tampak kelelahan, namun menolak bicara. Beberapa orang mencoba menenangkannya, tapi setiap kali mereka menyebut nama Zafira, Zidane hanya menunduk dan berkata lirih, "Dia belum pergi." Mak Rini datang membawa bubur dan air hangat. Ia memandang wajah Zidane yang pucat dan kering. "Ustadz, sudah 2 malam tak tidur. Istighfar, nak. Jangan biarkan kesedihan membuka pintu bagi hal-hal yang tak kasat mata." Zidane hanya tersenyum tipis. "Mak Rini?" Aku dengar suaranya. Mak Rini berhenti mengaduk bubur. "Suara siapa?" "Zafira," jawabnya pelan. Dia memanggilku dari dalam tanah. Mak Rini merinding. "Astagfirullah. Jangan bilang begitu, Ustadz. Arwah orang yang meninggal tak akan kembali ke dunia kecuali dengan izin Allah." Zidane menatap jauh ke arah kebun di belakang rumah. "Lalu bagaimana kalau yang memanggil bukan arwah? Tapi dosa?" Hari itu Shitu Zidane memutuskan pergi ke makam Zafira sendirian. Ia membawa air doa, niatnya untuk membacakan Yasin dan menenangkan hatinya sendiri. Namun begitu sampai di sana, langkahnya terhenti. Tanah kubur itu basah. Lebih basah dari sekelilingnya. Dan anehnya, meski hujan sudah berhenti sejak pagi, tanah di atas kubur itu terus bergerak perlahan, seolah sedang bernafas. "Zafira, nah," panggil Zidane dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, tapi suara lirih terdengar dari bawah tanah. "Bang, dingin." Zidane memundurkan langkah, wajahnya memucat. Allahu Akbar. Tiba-tiba, seekor babi hutan keluar dari balik semak, menatapnya tajam. Matanya merah, tapi lehernya masih terikat potongan kain kafan yang kemarin dilihatnya. Babi itu mengendus-endus tanah kubur, lalu menatap Zidane, dan mengeluarkan suara rendah seperti erangan manusia. Zidane berlari, menjauh dari kubur, memeluk dadanya erat-erat sambil membaca ayat kursi berulang-ulang. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, telinganya menangkap sesuatu, suara tawa kecil. Seperti perempuan yang sedang menahan tangis. Sejak hari itu, desa Sukamulyo tidak pernah sama lagi. Anak-anak mulai sakit tanpa sebab. Ayam dan kambing mati di kandang, dan setiap malam, suara langkah di tanah becek terdengar di sekitar rumah-rumah warga. Beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan berpakaian putih berjalan di dekat beringin dengan kepala menunduk. Setiap kali mereka mencoba mendekat, perempuan itu menghilang, meninggalkan bau melati menyengat, dan jejak lumpur hitam di tanah. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang tak tenang di rumah Ustaz. Mungkin arwah istrinya menolak diterima bumi. Bukankah dulu dia sering keluar malam? Zidane mendengar semua itu, tapi tak lagi membantah. Ia tahu sesuatu memang salah. Ia bisa merasakannya setiap kali berdiri di depan surau untuk mengimami sholat. Udara di sekitarnya terasa berat. Kadang, di sela-sela makmum yang rukuk, ia mencium wangi melati menyelinap. Meski tak ada bunga di ruangan, dan setiap malam saat ia menutup mata, ia mendengar suara yang sama. "Bang, kenapa kau kubur aku sendirian?" Suatu malam Zidane tak tahan lagi. Ia mengambil cangkul dan lentera, lalu berjalan menuju kuburan di belakang rumah. Langit mendung. Angin berhembus membawa aroma tanah basah. Ia berhenti di depan gundukan tanah itu, menatapnya lama. "Zafira," suaranya serak. "Kalau kau benar masih di sini, beri aku tanda." Sunyi. Lalu, "Tok! Tok!" Tok 3 ketukan terdengar dari dalam tanah. Zidane menjatuhkan lentera, nyala apinya padam seketika. Kegelapan menelan sekelilingnya. Namun di antara pekat malam terdengar desahan halus, "Bang, tolong aku." Zidane menatap tanah itu dengan air mata mengalir deras. Ia menancapkan cangkul ke tanah, menggali 1 skop, 2 skop.
hingga dari bawah tanah muncul semburan air hitam berbau busuk, diikuti tangan pucat yang mencakar udara. Zidane mundur terjatuh, berteriak histeris, "Ya Allah, ampunilah kami." Tangan itu berhenti, lalu perlahan tenggelam lagi ke tanah. Air hitam mengering seketika. Dan di udara, terdengar bisikan halus nyaris tak terdengar. "Doamu?" "Terlambat, Bang." Pagi berikutnya, warga menemukan Ustaz Zidane pingsan di dekat makam istrinya. Wajahnya pucat, tubuhnya kotor oleh lumpur. Ketika sadar, ia hanya berkata satu kalimat dengan suara lirih. Dia belum diampuni. Sejak hari itu, Zidane jarang keluar rumah. Ia berhenti mengajar di surau, berhenti berdakwah. Ia mengurung diri, hanya terdengar membaca ayat-ayat pendek di antara isak tangisnya. Dan setiap kali hujan turun, warga kadang melihat lampu rumahnya berkedip-kedip, lalu padam. Disusul suara lembut seorang perempuan yang bersenandung, lagu yang sama seperti dulu dinyanyikan Zafirah di dapur. Pagi itu, udara desa Sukamulyo terasa ganjil. Langit mendung tapi tidak menurunkan hujan. Angin berhenti berhembus, dan daun-daun bambu di halaman rumah Ustaz Zidane diam tak bergerak. Seolah seluruh alam menahan napas. Sudah 3 hari Zidane tidak keluar rumah sejak malam ketika ia menemukan tangan putih mencakar tanah kubur Zafirah. Warga hanya berani mengantarkan makanan di teras, lalu cepat-cepat pergi tanpa mengetuk pintu. Bukan karena takut pada Zidane, tapi pada sesuatu yang diyakini masih tinggal bersamanya di dalam rumah itu. Rumor mulai menyebar. Beberapa orang mengaku melihat cahaya biru keluar dari jendela belakang setiap malam. Ada juga yang mendengar suara perempuan melantunkan ayat-ayat Al-Quran, tapi dengan nada yang aneh, seperti orang menirukan bacaan tanpa memahami maknanya. Dan ketika fajar tiba, aroma melati yang pekat memenuhi udara hingga ke jalan desa. Di dalam rumah, Zidane duduk memandangi kendi tanah liat yang dulu sering digunakan Zafirah untuk menyimpan air wudhu. Kendi itu kini retak separuh. Sejak malam kejadian, benda itu mengeluarkan bunyi lirih setiap kali azan berkumandang, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Zidane mengelus permukaannya dengan hati-hati. "Zafirah," bisiknya, "apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku?" Ia ingat dengan jelas. Dulu Zafirah selalu melarang siapapun memegang kendi itu. Katanya, kendi itu suci, tempat ia menampung air dari sumur belakang rumah yang menurutnya diberkahi. Namun kini, setelah semua kejadian aneh itu, Zidane mulai curiga. Bisa jadi, benda yang dianggap suci itu justru menjadi sumber malapetaka. Dengan tangan gemetar, ia mengambil palu besi dan menarik napas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Krak. Kendi itu pecah menjadi 2 bagian. Seketika, hawa dingin menyelimuti ruangan. Dari dalam kendi, keluar asap tipis berwarna kelabu, berputar pelan di udara sebelum membentuk bayangan wajah seorang perempuan. Wajah itu tidak sepenuhnya jelas, tapi mata dan senyumnya adalah milik Zafirah. Zidane terperanjat. "Zafirah?" Bayangan itu tersenyum samar, suaranya menggema lirih di antara dinding rumah. "Bang, kenapa kau pecahkan wadahku?" "Wadahmu?" Suara Zidane bergetar. "Itu kendi wudhu, Zafirah. Bukan tempat untuk hal seperti ini." Bayangan itu tertawa kecil, lembut tapi menakutkan. "Air itu bukan untuk bersuci, Bang, tapi untuk melindungi. Kau tak akan paham. Melindungi dari apa? Asap dan tanah tak bisa bersatu tanpa darah. Aku hanya ingin menjaga rumah kita, menjaga cinta kita. Cinta apa yang mencemari iman Zafirah?" seru Zidane dengan suara parau. "Kau istri seorang ustadz. Bagaimana bisa kau melakukan ini?" Bayangan itu menunduk lalu memudar bersama hembusan angin dingin. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, terdengar suaranya yang menggema di telinga Zidane. "Carilah kitab di bawah sajadah. Kau akan tahu siapa aku sebenarnya." Dengan napas memburu, Zidane bergegas menuju kamar tempat ia biasa salat berjamaah bersama istrinya. Ia mengangkat sajadah tua berwarna hijau lumut yang dulu menjadi kesayangan Zafirah. Dan di bawahnya, ada celah kecil di lantai kayu. Zidane membuka papan itu perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah kitab lusuh berbalut kain merah, serta beberapa benda aneh. Rambut manusia yang diikat dengan benang hitam, sepotong kuku, dan kantung kecil berisi tanah kuburan yang sudah mengering. Zidane mematung. Nafasnya tertahan, "Ya Allah." Suaranya bergetar. Ini bukan milik orang beriman. Ia membuka kitab itu. Tulisan di dalamnya tidak seluruhnya berbahasa Arab, sebagian berupa simbol dan huruf-huruf kuno yang tak dikenalnya. Namun di beberapa halaman, ia menemukan kalimat yang membuat darahnya membeku. "Dengan air dari bumi mati dan darah dari cinta yang dikhianati,
Terikatlah janji antara dunia dan alam gaib. Ia yang meminum airnya akan dicintai dan ditakuti oleh manusia. Zidan tertegun. Air dari bumi mati. Darah dari cinta yang dikhianati, itulah yang selama ini dilakukan Zafira? Air dari sumur belakang, darah ayam hitam yang pernah ia lihat tumpah di dapur, dan doa-doa yang dibaca di malam ganjil. Zafira, bisiknya lirih, apa yang kau lakukan demi cinta? Malam tiba. Hujan kembali turun kali ini deras. Petir menyambar berkali-kali, menyinari bayangan pepohonan yang menari liar di jendela. Zidan duduk di depan kitab itu dengan hati berat. Ia ingin membakarnya, tapi setiap kali ia mencoba, api lentera padam dengan sendirinya, aroma melati kembali memenuhi udara. Suara langkah terdengar mendekat dari arah dapur. Bang! Itu suara yang sama. Lembut, penuh kasih, tapi kini terdengar lebih dalam. Lebih gelap. Zidan menoleh, dan di ambang pintu berdirilah sosok perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang basah menutupi separuh wajah. Zafira, ia menatapnya tanpa berani mendekat. Kau, apa yang kau inginkan? Perempuan itu melangkah perlahan. Kakinya tidak menyentuh tanah, melainkan melayang sejengkal di atas lantai. Di tangan kirinya, ia menggenggam kendi yang utuh, padahal kendi itu baru saja dipecahkan Zidan. Kau tak seharusnya membukanya, Bang. Suaranya terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan. Kendi itu penutup antara aku dan mereka. Mereka? Zidan menelan ludah. Siapa mereka, Zafira? Ia tersenyum, senyum yang menampakkan gigi-gigi kecil seperti taring. Mereka yang memberiku kekuatan. Agar tak ada lagi yang merendahkan kita. Zidan melangkah mundur. Kau sudah tersesat. Kau harus bertobat. Namun sebelum ia sempat melanjutkan kalimatnya, ruangan tiba-tiba berubah gelap. Petir menyambar keras dan sekejap kemudian perempuan itu lenyap. Hanya kendi yang tertinggal di lantai, kini penuh dengan darah segar. Zidan jatuh bersimpul. Air matanya bercampur dengan hujan yang masuk dari celah atap. Ia menatap langit-langit rumah sambil menjerit lirih, "Ya Allah, ampunilah istriku. Ampunilah dia meski ia telah sesat." Namun jawaban yang datang bukan ketenangan. Dari kendi berdarah itu muncul suara berbisik lembut. Kali ini tanpa bentuk, tanpa wujud. Cintaku padamu tidak akan hilang, Bang. Bahkan setelah aku dikubur, Zidan menatap kendi itu dengan mata basah. Suaranya pecah. Kalau benar cinta, lepaskan aku dari kegelapanmu. Sunyi. Lalu kendi itu bergetar keras, pecah berantakan, dan darah di dalamnya menguap menjadi asap tebal. Asap itu membentuk siluet wajah Zafira sekali lagi sebelum menghilang ke udara. Tapi kali ini ia menangis pagi menjelang. Rumah Zidan porak-poranda. Kitab merah kini terbuka di halaman terakhir. Di sana tertulis kalimat yang belum pernah ia baca sebelumnya. Jika cinta dicampur dengan dosa, maka yang lahir bukan kasih, melainkan kutukan. Zidan menutup kitab itu perlahan. Ia tahu kebenaran baru saja menampakkan wajahnya. Wajah yang mengerikan, tapi juga membebaskan. Mulai saat itu, ia bertekad mencari asal-usul kitab tersebut. Ia ingin tahu siapa yang mengajarkan ilmu itu pada istrinya, dan mengapa Zafira, yang dulu tampak begitu suci, rela menukar imannya demi kekuatan. Namun ia belum tahu bahwa jawaban itu akan menuntunnya ke rahasia yang jauh lebih gelap, tersembunyi di masa lalu Zafira sendiri, dan di tangan seseorang yang selama ini hidup dekat dengan mereka berdua. Langit desa Sukamulyo tampak kelabu sepanjang hari itu. Kabut tipis menggantung di antara sawah, menyelimuti desa seperti selendang dingin yang menahan napas kehidupan. Suara ayam jantan pun enggan berkokok, dan di kejauhan, pohon beringin tua di tepi pemakaman tampak semakin kelam, seperti menunggu sesuatu keluar dari dalamnya. Ustaz Zidan berdiri di ambang pintu rumahnya dengan wajah letih. Matanya cekung, janggutnya tak terurus. Sejak kejadian kendi berdarah malam itu, ia tidak tidur nyenyak. Namun pagi ini hatinya mantap. Ia harus tahu siapa yang membawa Zafira ke jalan sesat itu. Dan untuk itu, ia harus kembali ke tempat yang paling ia hindari. Rumah orang tua almarhumah istrinya, di ujung timur desa. Ia melangkah dengan langkah berat, menembus jalan setapak yang masih lembab setelah hujan. Udara dingin menusuk kulit, tapi pikirannya lebih dingin dari cuaca. Sepanjang jalan, ia teringat kembali potongan-potongan masa lalu. Malam pertama mereka menikah, Zafira yang menatapnya dengan tatapan teduh. Hari-hari ketika mereka mengajar mengaji bersama di surau, dan perubahan perlahan yang ia lihat setelah Zafira mulai sering keluar malam dengan alasan mengunjungi Makrini. Nama itu bergetar di kepalanya.
Makrini, tetangga yang selalu tampak baik dan perhatian. Orang yang pertama kali menenangkan Zidane saat kematian Zafira. Dan yang paling sering berada di rumah mereka sebelum semua keganjilan terjadi. Langkah Zidane berhenti di tengah jalan. Ia memandang jauh ke arah rumah bambu Makrini di dekat pohon beringin besar. Dari kejauhan terlihat asap tipis keluar dari dapurnya, dan suara perempuan melantunkan syair Jawa kuno samar-samar terdengar. Nada itu membuat bulu kuduknya berdiri, ia menarik napas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah Makrini tampak sepi, tapi pintunya terbuka sedikit, seperti menunggu tamu yang diundang tanpa kata. Zidane melangkah masuk perlahan. Aroma dupa langsung menyambutnya. Kuat dan menusuk hidung, bercampur dengan wangi bunga kenanga yang busuk setengah layu. Di dalam ruangan, Makrini duduk bersila di depan tungku. Kain jarit hitam menutupi tubuhnya, rambutnya disanggul tinggi, dan di depan wajahnya ada cawan tanah liat berisi cairan merah gelap. Ia tidak menoleh ketika Zidane masuk, hanya berkata pelan dengan suara berat. Sudah waktunya kau datang, Ustaz. Zidane menahan diri agar tidak langsung bereaksi. Kau tahu aku akan datang. Makrini tersenyum tipis. Sejak malam kendi itu pecah, aku tahu tabir sudah terbuka. Zafirah menunggumu. Nafas Zidane memburu. Apa maksudmu, Mak? Apa ada hubunganmu dengan semua ini? Perempuan tua itu menatapnya. Tatapan matanya tidak seperti tatapan manusia biasa. Hitam dalam seolah ada sesuatu yang hidup di dalam bola matanya. Zafira anak didikku, Nak Zidane, katanya tenang. Aku yang mengajarinya menjaga rumah kalian dari bala. Tapi ia melangkah terlalu jauh. Ia menggunakan ilmu itu untuk mendapatkan hatimu sepenuhnya. Demi Allah, apa yang kau ajarkan padanya? Bentak Zidane. Suara gemuruh terdengar dari luar. Angin menerpa daun beringin hingga berdesir seperti desahan panjang. Makrini tertawa kecil. Doa perlindungan. Doa pengikat. Tapi doa bisa berubah jadi mantra kalau dibacakan tanpa iman. Ia memandangi cawan di hadapannya, lalu menambahkan, dan cinta bisa berubah jadi racun kalau dicampur dengan rasa takut kehilangan. Zidane tertegun. Kau tahu apa yang terjadi padanya? Makrini menatap lurus ke wajahnya, lalu menjawab pelan. Dia membayar harga dosanya sendiri. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara api tungku yang menyala, memantulkan cahaya kemerahan di wajah Makrini. Zidane berjalan mendekat, menatap cairan dalam cawan itu. Aromanya amis. Dan ketika ia menatap lebih dekat, ia melihat pantulan wajah. Bukan wajahnya, bukan wajah Makrini, tapi wajah Zafira. Dengan mata penuh air mata, Bang, suara itu bergetar dari dalam cawan. Aku takut. Zidane tersentak mundur. Apa itu? Makrini menghela napas panjang. Itu penyesalannya. Jiwa yang tak diterima bumi dan langit, kini terjebak di antara dua dunia. Kenapa kau biarkan dia begitu, Mak? Kenapa kau tidak bebaskan arwahnya? Bebaskan? Makrini tersenyum getir. Dia menolak. Ia menunggu kau datang. Ia tidak butuh doa dari siapapun, hanya dari suaminya sendiri. Zidane menunduk, matanya berkaca-kaca. Dia telah menodai rumah kami. Tapi aku tetap mencintainya, Mak. Cinta ya? Makrini mengangkat alis. Cinta yang bisa membutakan iman. Zidane terdiam. Kata-kata itu menembus dadanya lebih dalam daripada pisau. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari luar. Pintu rumah terbanting keras, dan nyala api di tungku padam. Dari arah jendela, terdengar suara langkah pelan di atas tanah basah. Makrini berdiri perlahan, matanya memicing keluar. Dia datang? Bisiknya. Siapa? Tanya Zidane cepat. Makrini menatap ke arah beringin besar di luar rumah. Yang dulu memberi ilmu itu padaku. Dan pada Zafira. Yang menagih janji yang belum dibayar. Dari balik kabut di luar jendela, sosok tinggi berbalut jubah hitam muncul perlahan. Langkahnya berat, namun tak terdengar bunyi kaki menapak. Wajahnya tertutup kain, tapi dari balik kain itu memancar cahaya merah samar. Tangan kirinya menggenggam tongkat kayu yang ujungnya mengeluarkan asap tipis. Makrini mundur setapak. Dia tak seharusnya datang ke dunia manusia lagi. Zidane menatapnya, ketakutan bercampur marah. Mak, siapa dia sebenarnya? Perempuan tua itu menatap langit-langit, matanya basah. Dia yang dulu dikenal sebagai guru rawa, dukun tua yang mengajarkan ilmu hitam kepada siapapun yang haus kekuasaan. Zafirah pernah menemuinya sebelum menikah denganmu. Zidane menutup mulutnya dengan gemetar. Ya Allah. Jadi semua ini sudah dimulai bahkan sebelum aku mengenalnya? Makrini mengangguk.
Dia ingin membuktikan pada dunia bahwa perempuan bisa memiliki kekuatan lebih besar dari doa suaminya. Tapi harga dari itu adalah jiwanya sendiri. Sosok berjubah itu kini berdiri di depan pintu. Cahaya merah dari tongkatnya menerangi ruangan. Suara berat menggema, membuat seluruh dinding bergetar. Zafirah belum menyelesaikan ikrarnya. Kau Zidane, sebagai darah terakhirnya harus membayar gantinya. Zidane mundur, menggenggam tasbih di tangannya. Aku tidak akan menuruti kehendak setan. Mak Rini menjerit. Jangan lawan dengan amarah. Doa nak. Hanya doa yang bisa menahannya. Tapi sosok itu mengangkat tongkatnya. Dan udara seketika berubah pekat. Cawan tanah di lantai pecah berkeping-keping. Mengeluarkan semburan api hitam yang menjilat langit-langit. Dari tengah api, terdengar tangisan. Suara Zafirah memanggil namanya. Memohon ampun, memohon pulang. Bang, tolong aku. Zidane menutup telinga, berteriak sekuat tenaga. Astaghfirullahaladzim. Aku memaafkanmu, Zafirah. Aku maafkan semua dosamu. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari tasbih di tangannya. Api hitam memudar, suara tangisan berhenti. Sosok berjubah itu mengerang keras, lalu menghilang bersama ledakan cahaya putih yang menyilaukan. Ketika semua reda, hanya tersisa Mak Rini yang terbaring lemah di lantai. Zidane berlutut di sampingnya. Mak Rini. Perempuan tua itu menatapnya samar, senyum tipis di bibirnya. Kau sudah bebaskan dia, nak. Tapi ingat, setiap cinta yang lahir dari kegelapan akan meninggalkan bayangan. Lalu matanya tertutup, napasnya berhenti perlahan. Zidane menatap tubuh Mak Rini yang kaku, lalu menengadah ke langit-langit rumah yang kini berasap. Hujan mulai turun lagi, kali ini deras tapi terasa menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aroma melati di udara terasa lembut. Bukan menakutkan, namun di kejauhan, di bawah pohon beringin tua, bayangan perempuan bergaun putih masih terlihat berdiri. Kepalanya menunduk, tangannya memegang sesuatu. Tasbih milik Zidane, ia tidak berkata apapun. Hanya menatap lama, lalu perlahan menghilang bersama kabut. Zidane jatuh bersujud di tanah yang dingin dan basah. Air matanya bercampur dengan air hujan. Ya Allah, bisiknya lirih. Ampunilah dia, dan kuatkan aku untuk hidup tanpa kebohongan lagi. 3 hari setelah kejadian di rumah Mak Rini, desa Sukamulyo kembali diselimuti kabut tipis setiap sore. Namun kali ini bukan kabut biasa. Orang-orang berkata, udara di sekitar pohon beringin besar kini beraroma melati. Tak lagi anyir, tak lagi menakutkan. Seolah alam sedang berduka, tapi juga merasa lega. Ustadz Zidane duduk di beranda rumahnya, memandangi halaman yang masih basah oleh sisa hujan. Tangannya memegang tasbih kayu tua yang dulu selalu digunakan Zafirah ketika berzikir di malam hari. Tasbih itu ia temukan kembali di bawah beringin, setelah cahaya putih malam itu memudar. Hanya benda itu yang tertinggal, bersama secarik kain putih kecil yang masih hangat seolah baru saja disentuh manusia hidup. Zafirah. Ia berbisik lirih. Suara itu tenggelam dalam desir angin sore. Sejak hari itu, banyak hal berubah. Rumah Mak Rini terbakar habis tanpa sebab yang jelas, hanya menyisakan tungku batu hitam di tengah puing-puingnya. Warga desa menganggap itu tanda bahwa yang gaib sudah kembali ke asalnya. Tapi bagi Zidane, api itu seolah tanda penghapus. Penghapus dosa, tapi juga kenangan. Malam itu, setelah sholat Isya, Zidane duduk di ruang tamu sendirian. Lampu minyak bergetar, cahayanya menari di dinding. Hujan mulai turun pelan, seperti rintik yang malu-malu. Ia membuka mushaf yang dulu sering dibaca bersama Zafirah di halaman yang sama, surah Al-Baqarah ayat 246. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Selama ini, ia menyalahkan dirinya karena gagal menyelamatkan istrinya dari jalan sesat. Tapi kini ia sadar, takdir tidak selalu bisa diubah, namun bisa disucikan oleh keikhlasan. Namun di balik ketenangan itu, masih ada sesuatu yang belum selesai. Sekitar tengah malam, suara ketukan lembut terdengar dari arah pintu belakang. 3 kali, tok, 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 pelan tapi jelas. Zidane membuka matanya, hati kecilnya langsung bergetar. Ia mengenal pola ketukan itu. Zafirah selalu mengetuk seperti itu setiap kali pulang dari pasar dulu. Ia berdiri perlahan, mengambil lampu minyak, dan berjalan ke arah suara. Udara tiba-tiba menjadi dingin, dan aroma melati memenuhi ruangan. Pintu kayu itu ia buka perlahan. Di ambang pintu tak ada siapapun, hanya kabut yang menyelinap masuk. Dan di tengah kabut itu,
tampak samar sosok perempuan mengenakan mukena putih. Wajahnya redup tapi lembut, mata yang dulu ia tatap setiap malam Ramadan, kini memandangnya lagi dengan kesedihan yang tak terucap. Bang, suara itu bergetar lembut. Aku datang bukan untuk menakutimu. Zidan terpaku. Ia ingin berbicara, tapi suaranya hilang. Zafira menunduk, tangannya menggenggam sesuatu, secarik kertas kuning, sudah basah oleh embun malam. Ia meletakkannya di lantai, lalu menatap Zidan penuh harap. Baca, ini janji yang belum sempat aku penuhi. Zidan meraih kertas itu. Tulisan di atasnya samar tapi masih terbaca. Jika suatu hari aku tersesat dan lupa jalan pulang, jangan lepaskan aku dengan marah. Doakan aku, agar aku bisa kembali ke cahaya yang dulu kita jaga bersama. Tangannya gemetar. Ia teringat, itu tulisan Zafira di hari pernikahan mereka. Ia menulisnya sambil menangis bahagia, menganggap itu hanya simbol cinta. Tapi kini, maknanya terasa seperti pesan dari alam lain. Zafira, ucapnya parau. Kau sudah pulang, sayang. Kau sudah bebas. Aku sudah memaafkanmu. Tapi Zafira menggeleng pelan. Belum, Bang. Jiwaku belum diterima sepenuhnya. Masih ada satu hal yang harus aku kembalikan? Hal apa? Tanya Zidan cepat. Perempuan itu menatapnya lama, lalu menatap ke arah kamar mereka. Aku masih menyimpan sesuatu yang bukan milikku. Zidan mengikuti arah tatapannya. Ia berjalan ke kamar, lampu minyak di tangan bergoyang pelan. Suara rintik hujan semakin deras di luar, tapi di dalam kamar, udara justru terasa hening dan padat. Ia melihat ke arah lemari kayu tua di sudut ruangan. Lemari yang sudah lama tak dibuka. Dengan hati-hati ia menarik pintunya. Terdengar bunyi engsel berdecit lirih. Di dalam terlipat kain putih bersulam ayat suci. Ia mengangkatnya perlahan. Dan di bawah kain itu terdapat sebuah batu kecil hitam mengilap, seukuran kelereng. Zidan menggenggamnya. Seketika terasa dingin menusuk telapak tangannya, dan sekelebat bayangan muncul di sudut kamar. Zafirah menunduk, wajahnya dipenuhi air mata. Itu, batu yang dulu kubawa dari rawa tempat Makrini mengajarkanku ilmu pengikat, ucapnya lirih. Selama batu itu masih ada, sebagian jiwaku masih terikat di sini. Zidan menatapnya dengan getir. Lalu apa yang harus aku lakukan? Zafirah tersenyum lemah. Kembalikan ke air, ke tempat asalnya. Hanya dengan begitu aku bisa benar-benar tenang. Tanpa menunggu, Zidan mengenakan jubahnya dan keluar ke malam hujan. Kabut menebal, tapi langkahnya pasti. Ia berjalan menuju rawa di ujung desa tempat yang dulu disebut orang sebagai tanah hilang. Rawa itu kini ditumbuhi alang-alang tinggi dan airnya berkilau samar oleh cahaya. Petir Zafira berjalan di belakangnya dalam wujud kabut putih. Ia tak lagi menakutkan, justru lembut, seperti angin yang menyentuh daun padi. Setibanya di tepi rawa, Zidan berdiri di atas batu besar. Ia memegang batu hitam itu erat lalu menatap ke langit. Ya Allah, jika ini memang jalan untuk mengembalikan ketenangan bagi hamba-Mu, maka jadikanlah ini akhir dari semua kegelapan. Ia membuka genggaman tangannya dan melempar batu itu ke air. Batu itu tenggelam perlahan, menimbulkan riak yang menyala biru samar. Lalu seketika hujan berhenti. Kabut sirna. Udara menjadi hangat, dan wangi melati berubah menjadi aroma tanah basah yang segar. Zidan menatap ke belakang, dan di sana, Zafirah tersenyum. Tubuhnya kini bercahaya lembut. Terima kasih, Bang. Akhirnya aku bisa pulang. Zidan melangkah mendekat, ingin memeluknya, tapi cahaya itu perlahan memudar. Suara terakhir yang ia dengar hanyalah bisikan lembut di telinganya. Doakan aku di setiap sujudmu. Aku harus akan selalu mendengarnya, dan setelah itu hanya keheningan. Tidak ada lagi sosok di sana. Hanya beringin tua yang berdiri di kejauhan, dan kilatan petir terakhir yang menerangi langit malam. Keesokan paginya, warga menemukan Ustaz Zidan di tepi rawa, sedang bersujud di atas tanah lembab. Di hadapannya hanya ada seuntai tasbih kayu dan bunga melati satu kuntum. Ia tidak tidur semalaman, tapi wajahnya tenang. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi diganggu mimpi buruk, dan rumahnya selalu harum melati setiap malam Jumat. Mereka bilang, cinta sejati bukan yang hidup bersama selamanya, tapi yang saling melepaskan agar keduanya bisa sampai pada kedamaian. Dan di antara desir angin yang lewat di tepi rawa, kadang terdengar bisikan lembut. Aku sudah tenang, Bang. Jangan bersedih lagi. Sepekan telah berlalu sejak malam di mana Ustaz Zidan mengembalikan batu hitam ke rawa. Desa Sukamulyo kembali tenang. Tak ada lagi suara jeritan di malam hari. Tak ada lagi bayangan putih yang menampakkan diri di jendela.
Henda tak ada lagi bisikan aneh yang menebar ketakutan. Namun, bagi Zidane, ketenangan itu terasa seperti hening setelah badai besar. Tenang. Tapi meninggalkan bekas yang takkan hilang selamanya. Setiap pagi, ia duduk di serambi masjid, memandangi anak-anak mengaji, sambil menggenggam tasbih kayu milik Zafira yang kini mulai memudar warnanya. Di wajahnya terselip senyum lembut. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang akhirnya berdamai dengan masa lalu. Hari Jumat pagi itu, udara terasa sejuk. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Zidane baru saja selesai memberikan khutbah singkat di hadapan jamaah yang semakin banyak datang sejak kejadian itu. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai ustaz, tapi juga sebagai penjaga kisah. Seseorang yang telah melihat kegelapan dan kembali dengan cahaya. Selesai sholat, seorang anak kecil menghampirinya. Namanya Raffi, anak yatim yang dulu sering dibimbing Zafirah membaca doa harian. Di tangannya ia membawa bunga melati putih yang masih basah oleh embun. "Ustaz," katanya polos, "tadi malam saya mimpi." Bunda Zafirah datang dan senyum. Dia bilang, "Jangan takut sama gelap, karena di situ kadang Allah bersembunyi untuk menguji kita." "Itu maksudnya apa, Ustaz?" Zidane terdiam. Pertanyaan sederhana itu mengguncang hatinya lebih dalam daripada 1000 ayat nasihat. Ia menatap bunga melati di tangan kecil itu, lalu mengusap kepala Raffi dengan lembut. "Itu artinya," katanya pelan, "kadang Allah izinkan gelap datang supaya kita belajar mencari cahaya sendiri. Dan kadang, cahaya itu datang dari orang yang kita pikir sudah hilang." Raffi mengangguk kecil, lalu pergi berlari ke arah teman-temannya yang sedang bermain di halaman masjid. Zidane menatapnya lama, senyum tipis tak pernah lepas dari wajahnya. Sore harinya, ia memutuskan berjalan menuju rawa. Tempat segalanya berakhir sekaligus dimulai. Langkahnya perlahan menyusuri jalan setapak berlumpur yang kini sudah ditumbuhi rumput hijau muda. Tak ada lagi bau amis, tak ada suara aneh, hanya bunyi jangkrik dan gemericik air kecil di kejauhan. Ketika sampai di tepi rawa, ia menatap permukaan air yang tenang seperti cermin. Di pantulan air itu, ia melihat dirinya sendiri. Namun di belakang pantulan itu, samar-samar tampak sosok Zafirah dalam pakaian putih, tersenyum damai. Ia tak merasa takut. Hatinya justru hangat, seolah setiap detak jantungnya berzikir bersama nama wanita itu. "Zafirah," bisiknya lembut, "aku sudah menjalankan janjimu. Batu itu telah kukembalikan, dan setiap malam aku panjatkan doa agar kau diterima di sisinya." Kabut kecil berputar di atas air, membentuk lingkaran halus. Dari tengahnya muncul satu kelopak melati, hanyut pelan ke arah kaki Zidane. Ia tahu itu bukan kebetulan. Di malam yang sama, setelah sholat tahajud, Zidane menulis sesuatu di lembar kitab catatannya. Selama ini ia tidak pernah menulis tentang Zafirah, terlalu perih untuk dituangkan dalam kata-kata. Namun malam itu tangannya seolah dipandu. Tinta mengalir begitu saja, membentuk kalimat yang seolah keluar dari dua hati. Bukan satu. "Aku pernah mencintai seorang wanita yang membawa cahaya sekaligus gelap ke dalam hidupku. Tapi dari kegelapannya, aku belajar tentang ampunan. Dan dari cahaya cintanya, aku belajar tentang takdir. Allah tidak menulis kisah kami untuk kekal di dunia, tapi untuk abadi di doa." Ia menutup kitab itu perlahan dan meletakkannya di bawah sajadah. Malam terasa hening, hanya suara hujan tipis di luar yang menemani. Di sela sujud terakhirnya, air mata menetes, jatuh tepat di tempat ia biasa meletakkan keningnya. "Ya Allah," doanya lirih, "jika cinta ini masih tersisa di antara dua dunia, maka biarlah ia menjadi doa yang menjaga kami. Bukan untuk bersatu lagi, tapi untuk sama-sama kau maafkan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ustadz Zidane tertidur dengan damai. Keesokan paginya, warga menemukannya masih di ruang sholat, dalam posisi bersujud. Tubuhnya tenang, wajahnya tersenyum, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dan akhirnya sampai di rumah. Di sampingnya, terletak kitab catatannya yang terbuka di halaman terakhir, dan di atasnya satu kelopak bunga melati kering, bunga yang sama seperti yang hanyut di rawa semalam. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Namun anehnya tak ada yang menangis keras. Mereka semua tahu, kematian itu bukan akhir tapi pulang dengan cara paling tenang yang bisa diminta seorang manusia. Beberapa bulan kemudian, masjid di desa Sukamulyo direnovasi. Di taman belakangnya, tumbuh pohon melati besar yang konon tumbuh sendiri di atas bekas makam Ustadz Zidane. Wangi bunganya menyebar setiap malam Jumat, dan banyak orang bersumpah bahwa ketika mereka berdoa di sana,
Mereka mendengar suara perempuan melantunkan ayat Ar-Rahman dengan nada yang lembut dan menenangkan. Tak ada yang tahu pasti, tapi sebagian warga percaya. Itu suara Zafira, yang kini telah benar-benar diterima di sisinya. Suatu sore, Raffi, anak kecil itu, sudah tumbuh remaja, dan kini menjadi santri yang rajin. Ia sering duduk di bawah pohon melati itu sambil membaca Al-Quran. Suatu hari ia membuka lembar terakhir kitab peninggalan Ustaz Zidan dan menemukan satu catatan yang belum pernah dibaca siapapun. Jika kelak seseorang menemukan tempat ini, ajarkanlah bahwa kegelapan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Karena di dalamnya, Allah menanamkan cahaya bagi yang mau mencarinya. Raffi menutup kitab itu, menatap langit yang berwarna keemasan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma melati ke seluruh halaman masjid. Dan dalam hatinya ia tahu cinta dan doa bisa melintasi batas dunia manapun. 3 tahun telah berlalu sejak kepergian Ustaz Zidan. Desa Sukamulyo kini tampak berbeda. Jalan setapaknya lebih rapi, masjidnya berdiri megah dengan kubah baru berwarna hijau zamrud, dan suara anak-anak mengaji setiap sore memenuhi udara. Namun, bagi warga yang pernah menyaksikan kegelapan masa lalu, kedamaian ini bukan sekadar hasil kerja manusia, melainkan buah dari doa dan penyesalan yang tulus. Di belakang masjid, pohon melati besar kini menjulang tinggi, rantingnya meneduhi makam Ustaz Zidan. Bunganya mekar setiap malam Jumat tanpa pernah layu, dan aromanya lembut, tidak menyengat seperti dulu, tapi menenangkan. Setiap orang yang lewat di sekitar makam itu merasakan hal yang sama. Dada terasa hangat, pikiran menjadi tenang, dan seolah ada bisikan halus yang menuntun hati mereka untuk berzikir. Raffi, yang kini telah dewasa dan menjadi ustaz muda, sering duduk di sana setiap senja. Ia membawa kitab peninggalan gurunya. Kitab yang berisi catatan perjalanan hidup, nasihat, dan doa terakhir Ustaz Zidan. Sudah tak terhitung berapa kali ia membacanya. Tapi setiap kali membuka halaman itu, selalu ada makna baru yang ia temukan. Sore itu, langit Sukamulyo berwarna jingga keemasan. Awan seperti berbaris di langit, dan angin berhembus lembut, membawa aroma melati yang semerbak. Raffi membuka kitab itu di halaman terakhir, tempat tertulis sebuah doa yang ditulis dengan tinta pudar. Ya Allah, jadikanlah setiap luka yang kau beri sebagai pengingat, bukan sebagai dendam. Jadikan cinta kami bukan hanya perasaan, tapi jalan menuju ridhamu. Jika aku dan dia tak kau satukan di dunia, satukanlah kami dalam cahaya doa yang tak pernah padam. Raffi menatap tulisan itu lama. Ia tahu doa itu bukan hanya untuk Zafira, tapi untuk semua yang pernah tersesat lalu mencari jalan pulang. Ia menutup kitab itu perlahan, lalu berbisik pelan, "Guru, kisahmu tidak berakhir di sini. Setiap doa yang kami panjatkan selalu ada namamu di dalamnya, waktu berlalu." Sukamulyo menjadi desa percontohan yang terkenal karena ketenangan warganya dan kekuatan spiritual yang terpancar dari masjidnya. Banyak orang dari luar datang untuk berziarah ke makam Ustaz Zidan. Tak sedikit pula yang bersaksi bahwa mereka merasakan keajaiban di sana. Hati yang gundah menjadi tenang, urusan hidup yang rumit menjadi ringan, bahkan penyakit yang lama diderita mendadak membaik. Namun, di antara semua itu, satu hal yang paling menggetarkan adalah kisah tentang cahaya putih yang sering muncul di malam-malam tertentu. Beberapa warga mengaku melihat 2 cahaya berpendar di atas pohon melati. Satu berwarna lembut, satu lagi agak kebiruan. Cahaya itu menari pelan di udara, saling berputar seperti sepasang burung yang tak terpisahkan. Mereka tidak menimbulkan rasa takut, justru membuat siapapun yang melihatnya menangis haru tanpa tahu sebabnya. Orang-orang percaya, itu adalah Zidan dan Zafira, 2 jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian setelah melewati badai dosa dan penyesalan. Bukan dalam bentuk manusia, bukan dalam rupa arwah menakutkan, tapi sebagai cahaya yang menyatu dalam ridha Allah. Suatu malam, menjelang bulan Ramadan, Raffi bermimpi. Sedalam mimpinya, ia berada di tepian rawa yang kini sudah berubah menjadi taman air jernih. Di tengahnya berdiri 2 sosok bercahaya putih, tersenyum kepadanya. Zidan mengenakan jubah putih bersih, sementara Zafirah tampak anggun dengan selendang melati di kepalanya. Mereka tidak berbicara, tapi tatapan mata mereka seolah berkata, banyak hal yang tak butuh kata. Zidan mengulurkan tangan dan meletakkan sesuatu di telapak tangan Raffi, sebutir batu kecil berwarna biru pucat.
Gunakan ini bukan untuk kekuatan, suaranya terdengar jauh tapi jelas. Melainkan untuk mengingat bahwa cahaya sejati selalu lahir dari kegelapan yang kau takuti. Zafirah menatapnya lembut. Lalu berkata, jika suatu hari kau menghadapi murid yang tersesat, jangan menghakimi. Ingatlah aku, dan maafkan mereka seperti gurumu memaafkanku. Cahaya mereka kemudian perlahan memudar, meninggalkan suara lembut seperti lantunan ayat suci yang dibacakan malaikat. Ketika Raffi terbangun, matanya basah. Di samping sajadahnya, ia menemukan batu kecil biru, persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Ia tahu, itu bukan mimpi biasa. Sejak malam itu, Raffi mulai mengajarkan kepada para santrinya tentang kisah cinta yang tak tertulis dalam kitab manapun. Kisah tentang manusia yang tersesat, tentang ampunan, tentang cinta yang diuji bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dimurnikan. Setiap kali ia menyebut nama Zafirah, ia tidak lagi merasa takut, karena baginya, wanita itu bukan lagi bayangan masa lalu, melainkan pelajaran tentang betapa luasnya kasih sayang Tuhan terhadap hambanya. Cinta sejati, kata Raffi dalam satu ceramahnya, bukan yang membuat kita merasa memiliki, tapi yang membuat kita ingin memperbaiki diri, agar layak didoakan oleh orang yang kita cintai. Dan setiap kali kalimat itu diucapkan, orang-orang menangis. Mereka tidak tahu kenapa, tapi hati mereka seolah disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat, sebuah cahaya lembut yang menembus hingga ke lubuk jiwa. Beberapa tahun kemudian, Raffi menulis ulang seluruh kisah gurunya dalam bentuk naskah tebal berjudul Cahaya di Balik Doa. Ia tidak menulisnya untuk ketenaran, tapi sebagai pengingat bagi siapapun yang membaca, bahwa tidak ada yang terlalu kotor untuk dibersihkan, tidak ada yang gerelus dan defiman, dan tidak ada cinta yang benar-benar mati jika ia masih hidup dalam doa. Naskah itu kini tersimpan di perpustakaan masjid, di dalam lemari kaca kecil dengan bingkai kayu berukir lafaz Asmaul Husna. Setiap pengunjung yang membacanya selalu meninggalkan bunga melati di bawahnya, dan anehnya, bunga-bunga itu tak pernah layu meskipun tak disiram. Senja terakhir di kisah ini menutup dengan cahaya jingga yang indah. Di halaman masjid, Raffi berdiri menghadap matahari terbenam sambil menggenggam batu biru di tangan. Angin bertiup lembut membawa aroma melati dari arah makam. Dalam bisikan angin itu, ia mendengar suara lembut memanggil namanya. Raffi, terima kasih telah meneruskan doa kami. Ia tersenyum, menatap langit yang perlahan berubah menjadi gelap, namun di balik kegelapan itu, ada cahaya kecil yang terus menyala. Cahaya yang tidak berasal dari lampu, bukan dari api, melainkan dari cinta dan penyesalan dua jiwa yang akhirnya kembali pada Sang Pencipta. Dan begitulah, legenda Desa Sukamulyo menjadi kisah yang diwariskan turun-temurun. Orang-orang tidak lagi menyebut Zafirah sebagai wanita yang dikutuk, melainkan sebagai jiwa yang akhirnya dimurnikan oleh cinta dan ampunan. Sementara nama Ustaz Zidan hidup abadi dalam setiap doa yang dipanjatkan di masjid kecil yang dulu ia bangun dengan tangannya sendiri. Karena pada akhirnya, setiap manusia, sebaik atau seburuk apapun, akan menemukan cahayanya sendiri ketika ia mau kembali bersujud dengan hati yang benar-benar menyesal. Dan di atas langit Sukamulyo, di antara aroma melati dan gema doa, dua cahaya putih kecil masih menari. Tak berjarak, tak terpisah. Menjadi saksi bahwa cinta dan doa bisa menembus batas dunia manapun. Itulah akhir dari cerita hari ini. Semoga kisah tadi menjadi pelajaran hidup. Sebelum video ini ditutup, kalau kalian suka silakan bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya.